besti-besti aku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik-baik saja bukan? Balik lagi di Nurina Talk Talk. Happy-happy terus, no galau-galau. Kalau tidak sama saya, Nurina Miriam, siapa lagi? Ya kan? Oke, baiklah. Udah hari Senin lagi aja nih. Gimana? Udah sholat subuh? Bagus. Karena kan ritualnya, kok ritual? Ritualnya tuh setiap hari bangun pagi, sholat subuh, baru deh buka Nurina Miriam Tok Tok. Nurina Tok Tok di Nurina Miriam YouTube channel. Belibet banget sih. Oke, nggak apa-apa. Oke, kali ini kita mau ngomongin tentang apa? Ini kita udah masuk episode baru ya, karena part 2 kemarin sudah selesai. Sekarang kita mau ngomongin topik yang baru. Tok Tok tentang topik yang baru. Oke, kali ini kita mau ngomongin tentang bohong. Nah, kalau orang bohong itu somehow ya, saya tahu gitu. Misalnya kalau ada orang bohong depan saya gitu, somehow saya tahu dari gelagatnya, dari gesturnya, dari kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Insya Allah saya paham, saya tahu kalau dia lagi bohong. Nah, gimana caranya supaya kita tahu dia lagi bohong? Apalagi kalau kita sedang berkomunikasi dengan orang terdekat kita, dengan pasangan kita. Kok kita bisa tahu dia lagi bohong? Nih, makanya dengerin. Saya bocorin sedikit-sedikit gestur, kalimat atau apalah gitu yang kira-kira bisa menginformasikan kepada kamu bahwa dia sedang tidak jujur ya. Jujur itu penting banget. Oke, kita ya apalagi ya kalau misalnya kamu sudah punya pasangan terus pasangannya berbohong itu kan, kita kan curigation nih, orang lagi jujur apalagi bohong sama kita gitu. Nah terus udah gitu mulai deh tuh kita overthinking atau pikiran-pikiran yang buruk itu langsung masuk ke dalam otak kita gitu kan. Nah bagaimanapun juga seorang manusia itu, kalau menurut saya pribadi ya, itu punya sebuah naluri untuk paham gitu, untuk paham ini orang lagi bohong apa enggak gitu. Nah itu mungkin yang harus kamu asah ya. Tapi memang kalau membongkar gimana ya, bukan membongkar ya, mengetahui atau membongkar, betul, membongkar kebohongan seseorang itu nggak mudah sih memang ya. Nih saya mau kasih tahu kamu tentang mencari tahu kebohongan seseorang melalui pesan yang tidak tersurat tapi tersirat. Nah, ya kan? Oke, ya. Pertama kali itu kita tentu harus bertanya, ya kan, pada orangnya. Kita konfrontasi dulu, gitu. Kalau misalnya si pasangan kita atau si lawan bicara kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ambigu, nah, itu kemungkinan besar dia sedang berbohong. Ya, saya bacain dulu sedikit aja ya. Jadi jika pasangan kamu menjawab dengan kata mungkin, sort of, atau semacam itu saat ditanyai, kamu perlu waspada dan menggali lebih dalam. Ya, karena kata-kata itu mengandung ketidakpastian yang tinggi. Kemungkinan besar sengaja digunakan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Nah, terus kalimatnya gimana? Contohnya gimana? Ya, orang yang berbohong cenderung menggunakan kalimat yang ambigu, betul, ya kan? Atau tidak jelas untuk menghindari keterikatan pada pernyataan yang bisa dengan mudah dibuktikan bahwa itu salah. Ya, ini contoh-contohnya. Kalau misalnya dia lawan bicara kamu ngomongnya gini, seingat saya sih, nah gitu ya. Misalnya contohnya, kamu udah kirim ini belum kemarin? Seingat saya sih udah ya. Nah itu nggak jelas kan, dia udah ngirim atau belum, itu nggak jelas ya. Selain tidak jelas, itu juga tidak pasti siapa yang kirim, apakah dia tahu persis sudah kirim atau belum ya. Kalau orang mau bohong itu emang meliuk-liuk gitu jalannya ya. Dan kita belajar di sini untuk mengetahui bagaimana strategi dia membohongi kita gitu ya. Ini kalimat ini menunjukkan ketidakpastian, padahal bisa saja dia tahu persis belum dikirim. Jadi seingat saya sih udah ya, tapi nanti deh saya cek dulu. Hello,
Udah apa belum? Udah gitu aja jawabannya, udah atau belum. Ya. Kalau buat teman-teman yang mengenal saya dan saya selalu bilang, udah jawabannya tuh cuma 2, udah apa belum? Saya selalu ngomong kayak gitu. Kalau kamu udah ngomong kebanyakan tapi tidak menjawab ini, berarti akan saya cecer terus, udah atau belum? Jangan ingat saya, jangan ini, pokoknya udah atau belum. Nah, itu salah satu cara saya memaksa dia untuk jujur tuh seperti itu. Ya. Nah, terus kalimat apa lagi yang biasanya diucapkan oleh orang yang sedang berbohong ke kita? Mungkin, kayaknya. Nah, itu dia ya. Contohnya itu, kayaknya atau mungkin. Mungkin saya bilang ke dia soal itu gitu. Dengan menggunakan mungkin, pembicara bisa berdalih jika ternyata belum melakukan itu. Nah, itu dia, balik lagi, sudah atau belum? Jawabannya simpel, sudah atau belum. Ya. Nah, udah 2 ini aja, nggak usah muter-muter kemana-mana. Jawab aja, sudah atau belum. Udah gitu. Ya. Oke. Terus kalimat apa lagi kakak kalau ada orang yang mau berbohong sama kita? Salah satunya adalah, saya pikir, udahlah mulai. Kalau ada kayak gitu ya udah, pasti kemungkinan besar itu bohong. Saya pikir tidak ada yang rusak waktu saya tinggalkan. Menggunakan frase ini memungkinkan dia mengelak bila ternyata ada kerusakan. Ya. Gue pikir nggak ada masalah. Itu tuh, dia sendiri nggak tahu kalau itu ada masalah atau tidak. Padahal dia tahu biasanya. Ya, agak tricky sih untuk mengetahui seseorang itu sedang berbohong atau tidak. Tapi ya udah, kita waspada aja ya. Atau apalagi, menurut saya sih, saya nggak ada di situ ya waktu kejadian. Menurut orang lain bagaimana? Kamu ada di situ apa enggak ya? Atau saya rasa udah deh. Nah, itu tuh. Kalimat saya rasa itu menciptakan celah untuk mengatakan, oh ternyata belum ya. Nah, pada saat dia ketahuan. Ya, tricky memang, tapi ya udah, kamu belajar aja untuk menganalisa dari jawaban seseorang apakah dia ini sedang berbohong atau tidak. Gitu. Atau setahu saya sih udah ya. Berarti kan dia nggak ngecek lagi. Ya, cuma setahu dia doang. Ya, setahu saya itu menjaga jarak dari tanggung jawab langsung. Nih, ada teorinya ternyata ya. Kalimat-kalimat seperti itu, seperti yang tadi yang saya sebutkan itu, terdengar netral, tapi sebenarnya mencerminkan keraguan yang disengaja agar si pembicara bisa mundur jika pernyataan tersebut ditanyakan lebih lanjut. Nah, kalau saya sih saya dengar kalimat kayak gitu, saya cecer sampai saya dapat jawaban yang benar. Apakah dia bohong atau tidak? Gitu ya. Agak tricky sih memang, cuma ya sudahlah, mau diapain lagi ya. Memang begitu orang-orang yang bohong itu. Terus kalau itu yang pertama tuh. Yang kedua apa tanda-tandanya bahwa dia kemungkinan besar sedang berbohong? Yang kedua adalah dia memberikan pernyataan yang sedikit. Tidak panjang lebar, tidak menjelaskan panjang lebar, pokoknya sedikit aja. Gitu ya. Pernyataan bahwa orang yang berbohong sering mengucapkan kalimat pernyataan yang sedikit mengacu pada, ada teorinya nih, pada temuan psikologi komunikasi dan analisis kebohongan. Ketika seseorang berbohong, mereka cenderung memberikan informasi seminimal mungkin untuk menghindari kontradiksi, pasti mengurangi risiko ketahuan pastinya, dan tidak perlu mengarang detail berlebihan. Nah, udah dikit aja informasinya, jadi saya juga selamat nggak ngarang yang kelebihan gitu, padahal lagi bohong gitu kan ya. Misalnya apa sih? Ini ada banyak nih, saya jelasin satu-satunya ya. Misalnya kamu lagi telat, orang lain telat datang ke kantor, contohnya ya. Terus ditanya sama bosnya, kok kamu telat? Ya, jawaban berbohong, macet. Nah, kemungkinan besar dia berbohong
Ya, singkat, minim, detail. Nah, kalau gitu jawaban jujurnya gimana? Jawaban jujur bisa jadi panjang lebar. Jadi misalnya ya tadi saya kena macet di Jalan Sudirman gitu karena ada kecelakaan. Terus saya sempat berhenti, saya 5 menit, kirain ada apa, ternyata oh ada kecelakaan. Akhirnya saya muter ke tempat yang lain. Nah itu pasti jujur itu, bukan pasti juga sih ya. Kemungkinan besar dia jujur karena dia bukan mengarang, dia menjelaskan dengan panjang lebar. Kalau sudah menjelaskan panjang lebar itu kemungkinan dia ngarang-ngarang itu pasti kecil daripada udah macet. Gitu. Ya. Oke. Terus yang kedua itu misalnya situasinya adalah lagi nggak ngerjain tugas. Diomelin kamu sama bos kamu. Udah dikerjain belum tugasnya sih? Gitu kan. Terus kalau jawaban bohong gimana? Gimana ya? Udah sih, tapi belum selesai. Udah dikerjain apa belum? Kan intinya kan itu apa, pekerjaan kamu udah selesai apa belum gitu kan? Udah, tapi belum selesai. Iya, berarti lu belum ngerjain, ya kan? Apalagi belum dikerjakan sama sekali. Pastinya itu. Nah, terus jawaban yang kira-kira jujur itu gimana? Nah, itu dia saya bilang tadi, jawaban yang jujur itu kemungkinan panjang ya, karena dia berusaha menjelaskan apa yang ada di dalam situasi sebenarnya ya. Belum dikerjain. Tadi malam ada acara keluarga, baru bisa buka laptop jam 11. Terus udah gitu belum selesai. Karena aku udah ngantuk banget. Nah, itu jujur banget itu ya. Daripada udah dikerjain belum? Udah, tapi belum selesai. Bisa aja orang-orang itu berbohong ya. Terus gimana lagi contohnya? Contohnya misalnya lagi ditanya, kamu lagi di mana? Pertanyaan ini bagaimana sering kamu lemparkan kepada pasangan kamu, bukan? Nah, iya, lagi di mana? Terus kalau jawaban jujurnya gimana? Jawaban jujurnya adalah jawaban bohongnya biasanya ya lagi di luar nih. Dah, titik. Ya, singkat, padat, jelas, padahal nggak jelas-jelas banget. Jawaban jujurnya kemungkinan panjang ya. Aku lagi di rumah si Anu, disebutin namanya yang jelas gitu. Terus mampir ke sini, terus udah gitu mau pulang. Oh, udah beres deh. Enak kan? Jujur itu enak kan? Kita tidak punya beban di dalam hati untuk aduh, abis ini gue bohong apa lagi ya? Aduh, abis ini gue bohong apa lagi ya? Nggak gitu. Ya kan? Ya, ciri-ciri umum kalimat pernyataan singkat saat berbohong adalah umum dan kabur. Cuma jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain kok, gitu. Ya, terus udah gitu kalimatnya itu minim detail, tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada urutan peristiwanya, gitu. Kalimat-kalimat seperti ini tidak selalu berarti seseorang berbohong, tapi bisa menjadi indikator yang perlu dicermati, apalagi jika dibarengi dengan bahasa tubuh yang mencurigakan. Nah, ini tentang gestur ini yang mungkin kalau teman-teman ada yang belum paham, ya udah kamu belajar aja terus melihat apakah orang itu bohong atau tidak. Itu pasti bisa dilihat dari gesturnya. Ya, inilah apa namanya, mengamati aja terus, amati terus semuanya. Ya pasti kamu akan tahu, suatu saat kamu pasti akan tahu he's lying or not, she is lying or not. Ya. Terus kalimat ketiganya, kalimat ketiga. Ciri-ciri ketiga adalah biasanya orang berbohong itu menggunakan kalimat pasif. Contohnya bagaimana? Nih sebelumnya saya ceritain dulu. Kalimat pasif itu sering digunakan oleh orang yang ingin menghindari tanggung jawab langsung, termasuk saat berbohong kepada pasangan. Nih contoh-contohnya nih ya. Kalimat pasif saat berbohong ke pasangan. Ya handphonenya tuh kayaknya udah keriset deh, keriset sendiri deh. Kenapa dia mau ngomong kayak gitu? Karena dia ingin menghindari fakta bahwa dia sendiri yang mungkin menghapus data. Curigation dong kita pasti ya. Atau iya waktu itu dibawa teman, bukan aku yang pakai. Nah ini artinya dia menyalahkan pihak ketiga tanpa bukti jelas. Ya dibawa dia sih, bukan gue lo yang pakai. Ya, padahal kamu cari tahu sendiri jawabannya. Atau udah itu udah foto lama kok, udah dihapus gitu.
kan? Itu memberi kesan tidak ada niat menyembunyikan, padahal mungkin tidak benar. Kok bisa begitu ya? Atau gini nih, aku nggak tahu soalnya waktu itu udah diperiksa orang IT. Jadi dia menyalahkan seseorang, menyalahkan orang lain untuk menutupi sesuatu. Ya kayaknya sih udah diperiksa, terus kayaknya udah dihapus sama dia. Kayaknya. Nah itu tadi tuh yang pertama tuh, kalimat tidak jelas. Kayaknya gitu ya. Kalimat pasif ini sering digunakan karena apa guys? Karena untuk mengaburkan, untuk memblurkan siapa pelaku sebenarnya, memberikan kesan netral atau tidak disengaja, atau menciptakan jarak emosional dari tindakan. Kan bukan gue, jadi gue, lu jangan maksa gue untuk ngecek, kan bukan gue yang make, kan bukan gue yang ini, itu, ya lu tanya aja sama orang itu. Padahal sih dia sendiri, bisa aja. Oke, nah ini nih satu lagi yang saya juga kayaknya paling kesel ya kalau ada orang berbohong terus kayak begini. Gimana kak? Dia membawa-bawa nama Tuhan. Ya. Contohnya gimana ya? Udah gini ya. Demi Tuhan. Saya udah kesel banget kalau ada orang kalau ngomong kayak gitu ya. Demi Allah, demi Tuhan gitu ya. Mana tadi? Oh ya, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia, demi Tuhan. Kamu harus percaya sama aku. Ya kemungkinan dia benar, tapi aku nggak suka aja dia bawa-bawa nama Tuhan, gitu ya. Ya kan? Atau aku sumpah deh demi Allah deh, gitu ya. Aku nggak selingkuh, gitu. Ini tuh sering terjadi kalau misalnya teman-teman atau bestie-bestie semua ini sering lagi ngobrol biasa, terus udah gitu sering sekali mengucapkan kalimat atau kata sumpah dengan konteks yang kecil, misalnya gini, ih sumpah ya gue kesel deh kayak begini. Aduh sayangku, kalau aku boleh saran jangan pakai sumpah ya, nggak usah. Ngapain sih? Kayaknya kamu tuh nggak dipercaya banget sama teman-teman kamu. Kenapa sih? Aku tuh kalau dengar ada orang kayak ngomong gitu, ih sumpah ya, itu orang kalau gue ketemu, ya udah, lu nggak sumpah juga gue percaya kok, nggak usah lah sumpah gitu, ya. Ih sumpah deh gue lucu ini barang ini lucu banget, seneng banget deh gue, sumpah deh, aduh. Lu nggak bilang sumpah juga gue tahu barang yang lu pegang itu lucu, gitu, ya. Jadi nggak usah pakai sumpah, ya. Karena apa? Karena kalimat-kalimat seperti ini sering digunakan untuk memperkuat kebohongan dengan melibatkan nama Tuhan. Aduh, lu kalau mau bohong aja, nggak usah bawa-bawa nama Tuhan lu, ya. Lu kalau mau ngobrol aja biasa, atau mengekspresikan sesuatu, ekspresikan aja dengan bebas, gitu ya. Nggak usah bawa nama-nama Tuhan, ya. Itu terlalu sakral menurut saya untuk dibawa-bawa dalam omongan yang cuma ya begitu deh, ya. Terlalu sakral untuk digunakan untuk seperti itu, seolah-olah dia sedang, kejujuran dia tuh sedang ditegaskan gitu. Makanya saya selalu bilang gak usah sumpah ya, lu nggak ngomong sumpah aja gue percaya kok, udah deh nggak usah lu tegesin kalau lu jujur padahal mungkin bohong, tapi udahlah nggak usah bawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Seru banget bahasan ini. Udah berapa menit ya saya ngomong nih ya, tapi nggak apa-apa. Saya masih punya bahasan panjang beberapa lagi di topik kali ini, tapi minggu depan aja ya. Ini sudah terlalu lama ini. Nggak terlalu lama juga sih. Ya udah, oke, kalau gitu saya pamit dulu. Kalau teman-teman masih punya unek-unek, yuk kita curhat di Nurina Tok Hotline. Di Nurina Tok Hotline, nomornya ada di sini. Ya, di sini saya nggak tahu. Disimpannya, catat aja sendiri ya. Terus udah gitu DM aja. Nanti akan ketemu tim, nanti ujungnya juga ke saya ya. Seperti biasa, video panjang ada di hari Senin jam 5.25, dan video pendek atau video short ada setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam berapa? Sama, jam 5.25 juga. Atau mau ketemu di TikTok boleh. Di TikTok itu cuma kita agak sore ya, jam 17.55. Jam 5.55 sore. Ya, itu ada quote-quote-nya.
ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi, dan mudah-mudahan mencerahkan. Baiklah, saya pamit dulu ya. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.